Setiap tanggal 1 Mei, banyak orang memperingati Hari Buruh. Sebagian menjadikannya hari libur, sebagian ikut turun ke jalan, dan sebagian lainnya mungkin hanya melihatnya sebagai tanggal biasa di kalender. Tapi di balik tanggal itu ada sejarah panjang yang tidak sederhana. Ada perjuangan, ada konflik, dan ada perubahan besar yang terjadi selama lebih dari 1 abad. Hari Buruh bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang gaji atau jam kerja, tapi tentang bagaimana manusia memperjuangkan haknya untuk hidup dengan lebih layak. Dan untuk memahami kenapa hari ini ada, semua harus ditarik jauh ke belakang, ke sebuah masa ketika bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tapi seringkali berarti bertahan hidup dalam kondisi yang sangat berat. Kita muak dengan kelakuan pemerintah yang hanya memberikan kemewahan, kesejahteraan, kenyamanan kepada para penguasa dan kroni-kroninya. Pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, dunia memasuki sebuah fase yang dikenal sebagai revolusi industri. Mesin mulai menggantikan tenaga manusia, pabrik-pabrik bermunculan, dan produksi barang meningkat secara besar-besaran. Di satu sisi ini adalah kemajuan, tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayar oleh para pekerja. Buruh bekerja dalam jam yang sangat panjang, 12 hingga 16 jam sehari adalah hal yang biasa. Tidak ada batasan yang jelas dan tidak ada standar keselamatan kerja yang memadai. Dan dalam banyak kasus, upah yang diterima tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Anak-anak juga ikut bekerja, mereka ditempatkan di lingkungan yang sama berbahayanya, tanpa perlindungan. Bagi banyak keluarga, bekerja bukan pilihan, tapi keharusan untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, perlahan mulai muncul kesadaran. Para pekerja mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian, bahwa kondisi yang mereka alami juga dirasakan oleh banyak orang lain. Dari sini muncul satu tuntutan yang sederhana tapi sangat mendasar. Bekerja selama 8 jam sehari. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jam untuk menjalani kehidupan di luar pekerjaan. Tuntutan ini terdengar sederhana sekarang, tapi pada saat itu ini adalah sesuatu yang sangat besar. Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, ribuan buruh di Amerika Serikat melakukan aksi serentak untuk menuntut perubahan tersebut. Aksi ini berlangsung di berbagai kota, termasuk di Chicago, yang menjadi salah satu pusat pergerakan. Beberapa hari setelah aksi itu dimulai, terjadi sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Haymarket Affair. Sebuah ledakan terjadi di tengah kerumunan, diikuti dengan bentrokan antara polisi dan demonstran. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dan menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah perjuangan buruh. Sejak saat itu, tanggal 1 Mei tidak lagi sekedar tanggal biasa. Dia menjadi simbol perjuangan, pengorbanan, dan tuntutan akan kehidupan yang lebih layak bagi para pekerja. Dan dari sinilah, cerita tentang Hari Buruh mulai menyebar ke berbagai belahan dunia. Setelah peristiwa di Chicago, perjuangan buruh tidak berhenti begitu saja. Justru dari kejadian itu, muncul gelombang baru yang menyebar ke berbagai negara. Tanggal 1 Mei mulai dikenal bukan hanya di Amerika, tapi juga di Eropa. Organisasi buruh di berbagai negara melihat bahwa apa yang terjadi di Chicago bukan sekedar peristiwa lokal, tapi bagian dari masalah yang mereka alami juga. Kondisi kerja yang berat, jam kerja panjang, dan upah yang rendah bukan hanya terjadi di satu tempat. Ini adalah fenomena global yang muncul seiring berkembangnya industri. Pada tahun 1889, sebuah organisasi internasional yang dikenal sebagai Second International mengadakan pertemuan di Paris. Dalam pertemuan ini, mereka menetapkan bahwa tanggal 1 Mei akan dijadikan sebagai Hari Aksi Buruh Internasional. Keputusan ini menjadi titik penting. Untuk pertama kalinya, ada kesepakatan global bahwa para pekerja di berbagai negara akan memperingati hari yang sama, dengan tujuan yang sama. Sejak saat itu, peringatan Hari Buruh mulai dilakukan secara serentak di berbagai belahan dunia. Aksi demonstrasi, pawai, dan pertemuan buruh menjadi bagian dari peringatan tersebut. Di banyak negara, peringatan ini seringkali diwarnai dengan ketegangan. Tidak semua pemerintah menerima gerakan buruh dengan terbuka. Ada yang melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas, ada juga yang mulai memahami pentingnya perlindungan terhadap pekerja. Namun satu hal yang tidak berubah, tuntutan utama para buruh tetap sama, jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Seiring berjalannya waktu, beberapa negara mulai merespon tuntutan ini. Perlahan, kebijakan tentang jam kerja mulai berubah. Konsep 8 jam kerja sehari yang sebelumnya dianggap tidak realistis, mulai diterapkan di berbagai tempat. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
dengan berbagai aksi dan tekanan dari gerakan buruh. Hari Buruh kemudian berkembang menjadi lebih dari sekedar hari aksi. Ia menjadi simbol solidaritas, simbol bahwa para pekerja meskipun berada di negara yang berbeda, memiliki pengalaman dan perjuangan yang serupa. Di beberapa negara, 1 Mei bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Pemerintah mulai mengakui peran buruh dalam membangun ekonomi dan memberikan ruang untuk memperingati hari tersebut secara resmi. Namun di negara lain, peringatan ini tetap dibatasi. Demonstrasi seringkali diawasi ketat, bahkan tidak jarang dibubarkan. Hubungan antara buruh dan negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Dari sini terlihat bahwa Hari Buruh bukan hanya soal sejarah, tapi juga soal bagaimana setiap negara memandang pekerjanya. Dan di tengah penyebaran global ini, pengaruhnya perlahan mulai sampai ke wilayah lain, termasuk ke Asia. Dan Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial juga mulai merasakan dampak dari perkembangan ini. Meskipun dalam kondisi yang sangat berbeda, benih-benih kesadaran buruh mulai tumbuh. Perjalanan Hari Buruh di Indonesia tidak dimulai dari kondisi yang sama seperti di negara industri besar, tapi justru dari situ cerita menjadi berbeda. Karena di Indonesia, perjuangan buruh tidak hanya berkaitan dengan kondisi kerja, tapi juga berkaitan dengan situasi kolonial yang membatasi banyak aspek kehidupan. Dan dari sinilah cerita tentang Hari Buruh di Indonesia mulai memasuki babak berikutnya. Ketika gagasan tentang perjuangan buruh mulai menyebar ke berbagai belahan dunia, pengaruhnya perlahan juga sampai ke Indonesia. Namun pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Kondisi buruh di Hindia Belanda memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara industri di Eropa atau Amerika. Sebagian besar tenaga kerja berasal dari masyarakat pribumi yang bekerja di sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Mereka bekerja dalam sistem yang keras. Jam kerja panjang, upah rendah, dan perlakuan yang tidak selalu adil menjadi hal yang umum. Dalam banyak kasus, posisi buruh sangat lemah karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, ada perbedaan perlakuan yang cukup jelas antara pekerja Eropa dan pekerja pribumi. Buruh dari kalangan Eropa biasanya mendapatkan fasilitas dan perlindungan yang lebih baik, sementara buruh pribumi harus bekerja dalam kondisi yang jauh lebih berat. Di tengah kondisi ini, perlahan mulai muncul kesadaran di kalangan mereka. Mereka mulai melihat bahwa kondisi yang mereka alami bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Awal abad ke-20 menjadi titik penting. Seiring dengan munculnya organisasi-organisasi modern di Indonesia, gerakan buruh juga mulai terbentuk. Salah satu organisasi awal yang sering disebut dalam sejarah adalah Sarekat Islam. Meskipun bukan organisasi buruh secara khusus, keberadaannya memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk para pekerja, untuk mulai berkumpul dan menyuarakan kepentingan mereka. Selain itu, mulai muncul juga serikat-serikat pekerja di berbagai sektor. Buruh kereta api, buruh pelabuhan, dan buruh di sektor lainnya mulai membentuk organisasi untuk memperjuangkan hak mereka. Perkembangan ini tidak terjadi dengan mudah. Pemerintah kolonial Belanda tidak selalu memberikan ruang bagi gerakan seperti ini. Aktivitas organisasi seringkali diawasi dan tidak jarang dibatasi. Tapi meskipun demikian, gerakan buruh tetap berkembang. Aksi-aksi mogok kerja mulai terjadi di beberapa tempat sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang dianggap tidak adil. Mogok kerja ini menjadi salah satu cara paling efektif bagi buruh untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam sistem ekonomi. Ketika mereka berhenti bekerja, aktivitas produksi ikut terganggu. Di sisi lain, gerakan buruh di Indonesia juga mulai terhubung dengan gerakan yang lebih luas, termasuk gerakan nasionalisme. Kesadaran sebagai pekerja mulai berjalan beriringan dengan kesadaran sebagai bangsa yang ingin merdeka. Hal ini membuat perjuangan buruh di Indonesia memiliki dimensi yang lebih kompleks, bukan hanya soal upah atau jam kerja, tapi juga soal kebebasan dan keadilan secara lebih luas. Pengaruh dari peringatan Hari Buruh secara internasional juga mulai terasa. Tanggal 1 Mei mulai dikenal sebagai simbol perjuangan, meskipun tidak selalu diperingati secara terbuka seperti di beberapa negara lain. Kondisi politik yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial membuat ruang gerak menjadi terbatas. Namun ide tentang solidaritas buruh dan pentingnya memperjuangkan hak tetap berkembang di kalangan pekerja. Memasuki tahun-tahun berikutnya, gerakan buruh semakin terorganisir. Mereka tidak hanya bergerak secara spontan, tapi mulai memiliki struktur dan tujuan yang lebih jelas. Dan ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan selanjutnya. Karena ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaan, pengalaman dan kesadaran yang sudah terbentuk ini akan berperan dalam menentukan posisi buruh di negara yang baru. Dari sinilah cerita tentang buruh di Indonesia mulai memasuki fase baru,
sebuah fase di mana mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan kolonial, tapi menjadi bagian dari bangsa yang merdeka. Dan di fase inilah, peringatan Hari Buruh mulai mendapatkan tempat yang lebih terbuka dalam kehidupan masyarakat. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, bukan hanya sistem pemerintahan yang berubah, banyak aspek kehidupan ikut mengalami perubahan, termasuk posisi buruh dalam masyarakat. Jika sebelumnya buruh hidup di bawah sistem kolonial dengan berbagai keterbatasan, maka di era kemerdekaan muncul harapan baru. Harapan bahwa mereka tidak lagi sekadar menjadi tenaga kerja, tapi juga bagian dari bangsa yang memiliki hak dan peran dalam pembangunan. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi negara masih jauh dari stabil. Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari mempertahankan kemerdekaan hingga membangun sistem ekonomi yang baru. Di tengah situasi tersebut, buruh tetap menjadi bagian penting. Mereka bekerja di berbagai sektor, menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Kesadaran tentang pentingnya peran buruh mulai semakin kuat. Pemerintah dan masyarakat mulai melihat bahwa pekerja bukan hanya pelengkap, tapi salah satu fondasi utama dalam pembangunan negara. Seiring dengan itu, organisasi-organisasi buruh berkembang dengan lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Serikat pekerja mulai bermunculan, membawa aspirasi dan tuntutan yang lebih terstruktur. Peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei juga mulai mendapatkan ruang. Tidak lagi sekedar simbol yang dikenal secara terbatas, tapi mulai diperingati secara lebih terbuka oleh para pekerja. Pada masa pemerintahan Soekarno, Hari Buruh bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ini menjadi langkah penting karena menunjukkan pengakuan resmi terhadap peran dan perjuangan buruh di Indonesia. Peringatan Hari Buruh pada masa itu tidak hanya berisi aksi, tapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan solidaritas. Buruh dari berbagai sektor berkumpul, menyampaikan aspirasi, dan merayakan identitas mereka sebagai bagian dari kekuatan sosial. Namun seperti halnya di banyak negara lain, hubungan antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha tidak selalu berjalan mulus. Tuntutan tentang upah, kondisi kerja, dan kesejahteraan tetap menjadi isu yang terus muncul. Di sisi lain, dinamika politik pada masa itu juga cukup kuat. Berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi yang berbeda ikut terlibat dalam organisasi buruh. Hal ini membuat gerakan buruh tidak hanya berkaitan dengan isu ekonomi, tapi juga bersinggungan dengan politik. Meskipun demikian, satu hal yang tetap terlihat jelas adalah bahwa buruh memiliki ruang yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Mereka bisa berkumpul, berorganisasi, dan menyampaikan aspirasi dengan lebih terbuka. Hari Buruh menjadi salah satu simbol kondisi tersebut. Ia bukan hanya diperingati, tapi juga dirasakan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Bagi banyak pekerja, tanggal 1 Mei bukan hanya hari libur, tapi juga momen untuk mengingat perjuangan, menyuarakan harapan, dan memperkuat solidaritas. Namun kondisi ini tidak berlangsung selamanya. Memasuki pertengahan tahun 1960-an, Indonesia kembali mengalami perubahan besar. Perubahan yang tidak hanya mempengaruhi sistem pemerintahan, tapi juga cara negara memandang berbagai aspek kehidupan, termasuk buruh dan organisasinya. Dan dari sinilah perjalanan Hari Buruh di Indonesia kembali memasuki babak yang berbeda. Sebuah fase di mana ruang yang sebelumnya terbuka mulai berubah, dan peran buruh kembali diatur dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki pertengahan hingga akhir tahun 1960-an, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Peralihan kekuasaan membawa arah baru dalam kebijakan negara, termasuk dalam cara memandang buruh dan organisasi pekerja. Di era sebelumnya, buruh memiliki ruang yang cukup terbuka untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi. Peringatan Hari Buruh bisa dilakukan secara luas dan serikat pekerja berkembang dengan berbagai latar belakang. Namun ketika masuk ke pemerintahan Soeharto, pendekatan tersebut mulai berubah. Pemerintah pada saat itu menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama. Stabilitas politik dan ekonomi dianggap sebagai fondasi penting untuk membangun jangka panjang. Dalam kerangka ini, berbagai bentuk gerakan yang berpotensi menimbulkan konflik mulai dibatasi, termasuk gerakan buruh. Aktivitas organisasi yang sebelumnya cukup bebas mulai diarahkan ke dalam sistem yang lebih terkontrol. Serikat pekerja yang beragam kemudian disederhanakan. Negara mendorong pembentukan wadah tunggal agar lebih mudah diawasi dan diarahkan. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan industrial tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak besar. Dalam kondisi ini, ruang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi menjadi lebih terbatas. Aksi demonstrasi tidak lagi menjadi hal yang umum, dan penyampaian tuntutan harus melalui jalur yang sudah ditentukan.
Di sisi lain, Indonesia mulai memasuki fase pembangunan ekonomi yang cukup pesat. Industri berkembang, investasi meningkat, dan lapangan kerja mulai terbuka lebih luas. Banyak pabrik berdiri, terutama di sektor manufaktur. Tenaga kerja menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Namun di balik pertumbuhan itu, posisi buruh tetap berada dalam batas yang ketat. Mereka bekerja sebagai bagian dari sistem ekonomi, tapi tidak selalu memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan kondisi yang mereka alami. Hubungan antara pekerja dan perusahaan lebih diarahkan untuk tetap kondusif, dengan konflik yang seminimal mungkin. Dalam banyak kasus, stabilitas menjadi prioritas dibandingkan keterbukaan terhadap kritik. Dalam konteks ini, peringatan Hari Buruh mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tanggal 1 Mei tidak lagi ditetapkan sebagai hari libur nasional. Bahkan dalam praktiknya, peringatan Hari Buruh tidak didorong untuk dilakukan secara terbuka seperti pada masa sebelumnya. Bukan berarti Hari Buruh benar-benar hilang, namun keberadaannya menjadi sangat terbatas di ruang publik, yang dimana tidak ada lagi peringatan besar yang melibatkan banyak orang secara terbuka. Bagi sebagian generasi, Hari Buruh tetap dikenal sebagai bagian dari sejarah. Namun bagi generasi yang tumbuh di masa ini, tanggal 1 Mei tidak memiliki makna yang sama seperti sebelumnya. Selama lebih dari 3 dekade, kondisi ini berlangsung. Dalam periode tersebut, banyak pekerja yang tidak pernah mengalami peringatan Hari Buruh secara terbuka. Dari sudut pandang pemerintah, pendekatan ini dianggap berhasil menjaga stabilitas. Konflik besar yang melibatkan buruh relatif bisa dikendalikan, dan hubungan industrial tetap berjalan tanpa gangguan besar. Namun dari sudut pandang buruh, kondisi ini menciptakan keterbatasan. Mereka tetap bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan, tapi tidak selalu memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara bebas. Jika dilihat secara keseluruhan, periode ini menjadi salah satu fase paling penting dalam sejarah Hari Buruh di Indonesia, karena disinilah terjadi perubahan besar. Dari yang sebelumnya terbuka dan diakui secara luas, menjadi sesuatu yang tetap ada tapi tidak ditampilkan di ruang publik. Perubahan ini juga mempengaruhi cara generasi berikutnya memahami Hari Buruh, bukan hanya sebagai hari peringatan, tapi sebagai sesuatu yang sempat menghilang dari kehidupan masyarakat. Namun seperti halnya sejarah di banyak tempat, kondisi tidak selalu tetap. Memasuki akhir tahun 1990-an, Indonesia kembali mengalami perubahan besar. Sebuah fase baru dimulai, yang membuka kembali ruang bagi berbagai bentuk kebebasan, termasuk bagi buruh untuk bersuara. Dan dari sinilah, Hari Buruh perlahan mulai kembali muncul ke permukaan, setelah sekian lama tidak terlihat. Memasuki akhir tahun 1990-an, Indonesia kembali mengalami perubahan besar. Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia membawa dampak serius bagi kondisi dalam negeri. Nilai tukar melemah, harga-harga naik, dan banyak perusahaan mengalami kesulitan. Dalam situasi ini, buruh menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan, sebagian lainnya tetap bekerja. Meskipun sebagian lainnya tetap bekerja, tapi dengan kondisi yang semakin tidak pasti. Tekanan ekonomi membuat kehidupan menjadi jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Di tengah situasi tersebut, muncul gelombang ketidakpuasan yang semakin besar, bukan hanya dari buruh, tapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Puncaknya terjadi pada tahun 1998, ketika gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Reformasi 1998. Perubahan yang terjadi dalam periode ini tidak hanya menyentuh sistem pemerintahan, tapi juga membuka ruang baru dalam kehidupan sosial dan politik. Setelah masa pemerintahan Soeharto berakhir, Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu ciri utama dari periode ini adalah keterbukaan. Ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi lebih luas. Masyarakat mulai memiliki kebebasan yang lebih besar untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyuarakan aspirasi. Bagi buruh, ini menjadi momen yang sangat penting. Serikat pekerja yang sebelumnya dibatasi, mulai bermunculan kembali dengan lebih bebas. Organisasi buruh berkembang di berbagai sektor, membawa kembali semangat perjuangan yang sempat teredam. Aksi demonstrasi mulai kembali terlihat di ruang publik. Para pekerja turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka, baik terkait upah, kondisi kerja, maupun perlindungan tenaga kerja. Tanggal 1 Mei perlahan kembali mendapatkan tempat. Peringatan Hari Buruh yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul kembali sebagai bagian di kehidupan masyarakat. Hari Buruh dengan aksi dan kegiatan yang lebih terbuka. Dan ini menjadi tanda bahwa ruang yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka kembali. Namun perubahan ini tidak terjadi secara instan. Butuh waktu bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perdebatan tentang bagaimana seharusnya hubungan antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha terus berlangsung.
Di berbagai kota, buruh mulai memperingati tuntutan tentang kesejahteraan pekerja tetap menjadi isu utama. Seiring berjalannya waktu, posisi Hari Buruh semakin kuat. Ia tidak lagi sekedar dikenal, tapi mulai diakui kembali secara lebih luas. Puncaknya terjadi ketika pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kemudian ini diambil pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Keputusan ini menjadi simbol yang sangat penting. Setelah sempat hilang dari ruang publik selama puluhan tahun, Hari Buruh kembali diakui secara resmi oleh negara. Sejak saat itu, setiap tanggal 1 Mei, buruh di Indonesia kembali memiliki ruang untuk memperingati hari mereka. Aksi, pawai, dan berbagai kegiatan lainnya menjadi bagian dari peringatan tersebut. Namun seperti sebelumnya, peringatan ini tidak selalu berjalan tanpa dinamika. Tuntutan yang disampaikan buruh masih beragam, dan tidak semua bisa langsung dipenuhi. Meskipun demikian, satu hal yang jelas terlihat adalah bahwa Hari Buruh telah kembali ke tempatnya. Ia bukan hanya sekedar tinggal dalam kalender, tapi menjadi bagian dari ruang publik, menjadi momen di mana para pekerja bisa menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka. Dari sini, perjalanan Hari Buruh di Indonesia memasuki fase yang baru lagi. Sebuah fase di mana kebebasan untuk bersuara kembali ada, tapi tantangan juga tetap berjalan seiring waktu. Dan di fase inilah pertanyaan berikutnya mulai muncul. Setelah perjalanan panjang ini, bagaimana kondisi buruh saat ini? Apakah perjuangan yang dimulai lebih dari 1 abad yang lalu sudah benar-benar selesai? Atau justru masih berlanjut dalam bentuk yang berbeda? Setelah perjalanan panjang yang dimulai dari abad ke-19 hingga kembali diakui secara resmi di Indonesia, muncul satu pertanyaan yang cukup penting, bagaimana kondisi buruh saat ini? Di satu sisi banyak hal yang memang sudah berubah, jam kerja yang lebih manusiawi mulai diterapkan, sistem perlindungan tenaga kerja semakin berkembang, hak-hak dasar pekerja mulai diatur dalam berbagai kebijakan. Namun di sisi lain, tantangan tidak benar-benar hilang, mereka hanya berubah bentuk. Di era modern, dunia kerja mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi berkembang, sistem industri berubah, dan cara orang bekerja tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak pekerjaan baru muncul, tapi tidak sedikit juga pekerjaan lama yang hilang. Otomatisasi dan digitalisasi membuat sebagian tenaga kerja harus beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah. Bagi sebagian orang ini membuka peluang, tapi bagi yang lain ini justru menjadi tantangan baru. Selain itu, muncul juga fenomena pekerja dengan sistem kontrak jangka pendek, outsourcing, dan pekerjaan berbasis proyek. Sistem ini memberikan fleksibilitas, tapi juga seringkali membuat posisi pekerja menjadi kurang stabil. Isu tentang upah layak masih menjadi pembahasan di berbagai tempat. Kenaikan biaya hidup tidak selalu sejalan dengan peningkatan penghasilan. Di berbagai sektor, pekerja masih menghadapi kondisi kerja yang berat, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Di sisi lain, akses terhadap informasi yang semakin luas membuat buruh saat ini lebih sadar terhadap haknya. Mereka bisa belajar, membandingkan, dan menyuarakan pendapat dengan cara yang lebih terbuka. Media sosial menjadi salah satu alat baru dalam menyampaikan aspirasi. Tidak lagi hanya melalui demonstrasi di jalan, tapi juga melalui ruang digital yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Namun di luar itu semua, tantangan tetap ada. Tidak semua suara mendapatkan respon yang diharapkan. Tidak semua tuntutan bisa langsung dipenuhi. Hubungan antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha masih terus mengalami dinamika. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak selalu mudah untuk menemukan titik keseimbangan. Di tengah kondisi ini, Hari Buruh tetap memiliki peran penting. Ia menjadi pengingat bahwa kondisi yang ada saat ini tidak muncul begitu saja. Ada proses panjang yang dilalui, ada perjuangan yang terjadi, dan ada perubahan yang terus diupayakan. Hari Buruh juga menjadi momen untuk melihat kembali sejauh mana perjalanan itu sudah berjalan dan sejauh mana masih harus dilanjutkan. Karena pada akhirnya perjuangan buruh bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa sekarang dan masa depan. Jika melihat seluruh perjalanan ini, dari awal kemunculannya di abad ke-19 hingga perkembangannya di berbagai negara termasuk Indonesia, terlihat bahwa Hari Buruh bukan sekedar peringatan tahunan. Ia lahir dari kondisi yang sangat nyata, dari jam kerja yang panjang, dari tekanan hidup yang berat, dan dari keinginan sederhana untuk hidup dengan lebih layak. Peristiwa seperti Haymarket Affair menjadi pengingat bahwa perubahan besar seringkali datang dengan harga yang tidak kecil. Di Indonesia sendiri, perjalanan itu memiliki dinamika yang berbeda. Dari masa kolonial, masa kemerdekaan, perubahan di era Soeharto, hingga akhirnya kembali diakui di masa reformasi.
Semua itu menunjukkan bahwa makna Hari Buruh tidak pernah benar-benar tetap. Ia selalu dipengaruhi oleh kondisi zaman, oleh kebijakan, dan oleh bagaimana masyarakat memandang pekerja. Hari ini mungkin banyak hal sudah terasa lebih baik dibandingkan masa lalu, tapi bukan berarti perjuangan itu sudah selesai. Selama masih ada perbedaan antara harapan dan kenyataan, selama masih ada orang yang bekerja dalam kondisi yang belum ideal, maka semangat yang melahirkan Hari Buruh akan tetap relevan. Dan mungkin itu yang membuat Hari Buruh tetap diperingati hingga sekarang. Bukan hanya untuk melihat ke belakang, tapi juga untuk mengingat bahwa perjalanan ini masih terus berjalan. Sebuah perjalanan panjang tentang manusia, pekerjaan, dan harapan untuk hidup yang lebih baik.